Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kelompok kami Antonius, Christian, Febrian, dan Gali. Di sini kami akan menceritakan teks biografi tentang perjalanan hidup Megawati. Dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri lahir pada tanggal 23 Januari 1947. Ia adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia pada tanggal 20 September 2004. Ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden 2004 putaran yang kedua. Megawati Soekarno Putri adalah anak kedua Presiden Soekarno yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ibunda Megawati bernama Fatmawati adalah seorang gadis kelahiran Bengkulu di mana Soekarno dahulu pernah diasingkan pada masa penjajahan Belanda. Ia dilahirkan pada masa agresi militer Belanda. Pada waktu Soekarno diasingkan ke Pulau Bangka, Fatmawati melahirkan seorang bayi yang dinamai Megawati Soekarno Putri. Pada tanggal 23 Januari 1947 di Kampung Ledok, Ratmakan, tepi Bali Kali. Setelah kemerdekaan Indonesia, Megawati lalu dibesarkan di Istana Merdeka. Dia pernah menuntut ilmu di Universitas Padjadjaran Bandung dalam bidang pertanian. Selain itu juga pernah menganyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Karir politik Megawati Soekarno Putri yang penuh lika-liku dan warna seakan searah dengan garis kisah kehidupan perjalanan bahtera rumah tangganya yang pernah mengalami kegagalan. Suami pertamanya adalah Letnan 1 penerbangan Surindro Soepardjo, seorang pilot pesawat Auri dan perwira pertama di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU Republik Indonesia. Surindro adalah sahabat karib Guntur Soekarno Putra, kakak Megawati. Konon kabarnya Gunturlah yang menjodohkan Mega dan Surindro. Mereka menikah pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 1968 bertepatan di Jalan Sriwijaya nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta. Setelah itu Megawati mengikuti suaminya Surindro tinggal di Madiun, Jawa Timur. Di sana ia menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak pertamanya yang bernama Muhammad Rizky Pratama. Ketika Mega sedang mengandung anak keduanya, Muhammad Prananda Prabowo, Surindro mengalami kecelakaan pesawat yang merenggut nyawanya. Pesawat Skyvan T701 yang dikendalikannya terampas di laut sekitar perairan Pulau Biak, Irian Jaya pada tanggal 22 Januari 1970. Surindro dan 7 orang awak pesawatnya hilang tak diketahui rimbanya dan hanya tersisa serpian puing-puing tubuh pesawat yang ditemukan tersebar berserakan di laut sekitar perairan tersebut. Mega dirundung duka yang mendalam. Perjalanan karir politik. Jejak politik sang ayah berpengaruh kuat pada diri Megawati Soekarno Putri karena jejak mahasiswa. Saat kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, ia pun selalu aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. 1986 ia mulai masuk ke dunia politik sebagai wakil ketua PDI cabang Jakarta Pusat. Karir politiknya terbilang melesat. Mega hanya butuh waktu 1 tahun menjadi anggota DPR RI. 1993 dalam Kongres Luar Biasa PDI yang diselenggarakan di Surabaya pada tahun 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PDI. 1996, namun pemerintah tidak puas dengan terpilihnya Mega sebagai Ketua Umum PDI. Mega pun didongkel dalam Kongres PDI di Medan pada tahun 1996 yang memilih Soehardi sebagai Ketua Umum PDI. Mega tidak menerima
pendokelan dirinya dan tidak mengakui Kongres Medan. Ia masih merasa sebagai ketua umum PDI yang sah. Kantor dan perlengkapannya pun dikuasai oleh pihak Mega. Pihak Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor DPP PDI. Namun Suharjadi yang didukung pemerintahan memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro. Ancaman Suharjadi kemudian menjadi kenyataan. Tanggal 27 Juli 1996, kelompok Suharjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Aksi penyerangan yang menyebabkan puluhan pendukung Mega meninggal itu berbuntut pada kerusuhan massal di Jakarta yang dikenal dengan nama peristiwa 27 Juli. Kerusuhan itu pula yang membuat beberapa aktivitas mendekam di penjara. Peristiwa penyerangan kantor DPP PDI tidak menyurutkan langkah Mega, malah ia makin mantap mengibarkan perlawanan. Ia memilih jalur hukum walaupun kemudian kandas di pengadilan. Mega tetap tidak berhenti. Tak pelak PDI pun terpisah menjadi PDI di bawah Suharjadi dan PDI pimpinan Mega. Pemerintahan mengakui Suharjadi sebagai ketua umum PDI yang sah, namun masa PDI lebih berpihak kepada Mega. Pada tanggal 1997, keberpihakan masa PDI kepada Mega makin terlihat pada pemilu 1997. Perolehan suara PDI di bawah Suharjadi merosot tajam. Sebagian masa Mega berpihak ke Partai Persatuan Pembangunan yang kemudian melahirkan istilah Mega Bintang. Mega sendiri memilih golput saat itu. 1999 pemilu 1999 PDI Mega yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu. Meski bukan menang telak, tetapi ia berhasil meraih lebih dari 30% suara. Masa pendukungnya memaksa supaya Mega menjadi presiden. Mereka mengancam kalau Mega tidak jadi presiden akan terjadi revolusi. Namun alur yang berkembang dalam sidang umum 1999 mengatakan lain dan memilih KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Ia kalah tipis dalam voting pemilihan presiden adalah 373 banding 313 suara. Pada akhirnya Megawati terpilih sebagai wakil presiden. Namun waktu juga berpihak kepada Megawati Soekarno Putri. Ia tidak harus menunggu 5 tahun untuk menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah sidang umum 1999 menggagalkannya menjadi presiden. Sidang istimewa MPR Senin tanggal 23 bulan 7 2001 pukul 19.30 WIB telah menaikkan statusnya menjadi presiden. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, pendiri Indonesia sekaligus presiden pertama Soekarno, proses reformasi demokrasi yang dimulai pada periode Habibie dan Gus Dur terus berlanjut meskipun berjalan lambat dan tidak menentu. Megawati mengumumkan susunan kabinet gotong royong pada tanggal 10 Agustus 2001 untuk membantunya mengatur negara. Selama kabinet ini bertugas, Megawati tidak pernah melakukan perombakan kabinet dan hanya mengangkat beberapa pelaksanaan tugas karena beberapa menteri mengundurkan diri sehubungan dengan pencalonan mereka pada Pilpres 2004. Munculnya ikon oposisi terhadap rezim Soeharto ke kursi kepresidenan pada awalnya disambut secara luas, tetapi segera terlihat bahwa kepresidenannya ditandai dengan ketidaktegasan, kurangnya arah ideologis yang jelas dan dikenal pasif dalam urusan kebijaksanaan penting. Sisi baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari konfrontasi adalah bahwa Megawati menstabilkan proses demokrasi secara keseluruhan dan hubungannya antara legislatif, eksekutif, dan militer.
Meskipun pada tahun 2004 ekonomi telah stabil dan cukup pulih dan dari krisis 1997, angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Konstitusi Indonesia kemudian diamandemen agar presiden dipilih langsung oleh rakyat dan Megawati mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Ia secara konsisten tertinggal dalam berbagai jajak terdapat sebagai penyebabnya adalah pemilihan Muslim dan cenderung memilih kandidat lelaki dan kinerja Megawati. Kinerja Megawati dipandang biasa-biasa saja selama melanjut sebagai presiden, meski tampil lebih baik dari perkiraan pada putaran pertama presiden 2004, tetapi di putaran kedua ia dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada masa pemerintahan Megawati. Pada tanggal 2014, Megawati dan PDIP menunjukkan Joko Widodo untuk maju dan pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 akhirnya melalui proses pemilu yang cukup panjang. Joko Widodo dan Yusuf Kala terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Semarang, Jawa Tengah 24 September 2014, Megawati ditunjuk kembali untuk menjadi Ketua Umum PDIP periode 2015-2020. 2019 pada Kongres 5 PDIP Sanur Bali 8 Agustus 2019, Megawati dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024.